warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh dan soleha, hari ini kita bertemu kembali dalam video pembelajaran matematika. Materi yang akan Bunda sampaikan hari ini yaitu tentang volume bangun ruang. Ada dua bangun ruang yang akan kita bahas, yaitu yang pertama prisma tegak segitiga dan yang kedua adalah tabung. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz al-basmalah dan diikuti dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah menyimak video pembelajaran dan berlatih, peserta didik dapat menentukan volume prisma tegak segitiga dan volume tabung dengan baik. Bentuk prisma itu bermacam-macam. Yang pertama, ada prisma segitiga, ada prisma segi empat, dan ada prisma segi lima. Itu tergantung alasnya apa. Konsep dari volume bangun ruang hari ini, yaitu prisma dan tabung, adalah luas sisi alasnya dikali dengan tinggi bangun ruang. Jadi, kalau mau mencari volume prisma tegak segitiga, berarti luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk segitiga, berarti kita gunakan rumus alas kali tinggi dibagi 2, lalu dikali dengan tinggi prismanya. Kita bahas contoh soal berikut. Berapakah volume bangun ruang di samping? Berarti kita buat dulu apa yang diketahui dari gambar. Diketahui tinggi prisma itu 22 cm, kemudian tinggi segitiganya 7 cm dan alas segitiganya 16 cm. Lalu kita masukkan ke dalam rumus volume prisma tadi adalah luas alas dikali tinggi, di mana luas segitiga itu adalah alas dikali tinggi dibagi 2, lalu kita kalikan dengan tinggi prismanya. Alasnya tadi 16, kemudian tinggi segitiganya 7 dibagi 2, lalu dikali dengan tinggi prisma 22 cm. 22 dengan 2 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, jadi tinggal 11. Langsung kita kalikan, 16 dikali 7 dikali 11. Hasilnya adalah 1232 cm pangkat 3. Mudah-mudahan bisa dipahami ya nak. Kita lanjut bahas soal yang berikutnya. Berapakah volume bangun ruang di samping? Langkahnya masih sama. Yang pertama kita identifikasi dulu apa yang diketahui dari gambar. Di sana terlihat bahwa alas segitiganya panjangnya 6 cm, kemudian tinggi segitiga 8 cm, lalu tinggi prismanya 14 cm. Kita masukkan ke dalam rumus volume prisma segitiga, yaitu luas alas dikali tinggi. Luas alas segitiga rumusnya alas dikali tinggi dibagi 2, lalu dikali dengan tinggi prisma. Kita masukkan angkanya, alas segitiganya 6, tinggi segitiganya 8, dibagi 2, lalu dikali tinggi prisma 14 cm. 14 dan 2 itu bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2, jadi yang di bawah habis, 14 menjadi dibagi 2 menjadi 7. Jadi perhitungannya 6 dikali 8 dikali 7, hasilnya 336 cm pangkat 3. Kita lanjutkan ke bangun ruang yang kedua, yaitu tabung. Mencari volume tabung sama seperti volume prisma tegak segitiga tadi, yaitu luas alas dikali dengan tinggi tabung. Karena alasnya berbentuk lingkaran, di mana luasnya itu adalah pi dikali R dikali R, maka rumus volume tabung menjadi pi dikali R dikali R dikali tinggi tabung. Untuk lebih memahami, kita akan bahas satu contoh soal. Volume bangun di samping adalah, kita buat diketahui dulu dari gambar, diameter lingkarannya itu 14 cm,
Berarti jari-jarinya setengah dari diameter, yaitu 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm. Tinggi tabungnya yaitu 10 cm. Nilai pi adalah 22/7. Lalu kita masukkan ke dalam rumus volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi. Kita masukkan pi dikali R kuadrat dikali T. Angkanya pi-nya 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali dengan tinggi tabungnya yaitu 10 cm. 7 yang di atas dengan yang di bawah bisa sama-sama dibagi 7, jadi dapatnya 1. Perhitungannya berarti 22 dikali 7 dikali 1 dikali 10 sama dengan 1540 cm pangkat 3. Lalu contoh yang kedua, berapakah volume bangun di samping? Kita buat diketahui jari-jari itu sama dengan 10 cm, tinggi tabung 18 cm, kemudian pi-nya kita gunakan 3,14 karena jari-jarinya bukan kelipatan 7. Masukkan rumus volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi sama dengan pi dikali R kuadrat dikali T. Tulis angkanya satu persatu, pi 3,14, jari-jarinya 10 dikali 10 lagi, lalu tinggi tabungnya 18 cm. 3,14 dikali 100 dikali 18. Hasil akhirnya didapatlah volume tabung sama dengan 5652 cm pangkat 3. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwa untuk mencari volume prisma itu rumusnya alas dikali tinggi dibagi 2 dikali dengan tinggi prisma. Kemudian volume tabung itu sama dengan pi dikali R kuadrat dikali T. Nah, untuk lebih memahami silakan Ananda kerjakan latihan soal yang Bunda tampilkan berikut. Tulis di buku tulis kalian dengan rapi, buat diketahui, lalu ditanyanya apa, kemudian penyelesaiannya. Ananda, mari bersungguh-sungguh dalam belajar, termasuk dalam mempelajari tentang bangun ruang dan volumenya. Karena dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali yang akan kita jumpai hal-hal yang berkaitan dengan isi atau volume bangun ruang. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bunda sampaikan dapat dipahami dengan baik. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.